Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta sahabati-sahabati yang sama-sama kita hormati, Ketua Muslimat NU Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sama-sama kita hormati, pengurus anak cabang sekecamatan yang ada di bawah naungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang saya hormati, dari seluruh Bansor NU, Banser, kemudian ada dari Ansor, dari IPPNU yang saya hormati, para imam masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tua-tua tengganai, yang tua tidak dapat saya sebut namanya, yang muda tidak dapat pula saya sebut gelarnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, masih bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju aula pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk mengikuti kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mengerayakan Harlah NU. Selanjutnya, salawat dan salam selalu kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebelum lanjut, saya bak kata pepatah, tak kenal makanya tak sayang. Boleh izin perkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu? Baiklah, di sini nama saya Desti Namora Boru Panjaitan. Tentu bertanya, ini bukan orang Jawa, betul ya Bu ya? Saya adalah keturunan orang Sumatera. Orang tua saya, ayah orang Medan, ibu orang Kerinci. Pertemuan dua cinta, dua danau, yaitu Danau Toba dan Danau Kerinci. Jadi Ibu, alhamdulillah saya dulu sekolah tamat SD langsung dioper oleh orang tua saya, ayah ke pondok pesantren, ke pesantren Zulhijjah yang ada di Kabupaten Batanghari, sampai dengan kuliah S1 yang SPD. Ya Bu. Dan alhamdulillah kecil-kecil begini sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai oleh Allah titipan amanah 2 orang anak. Dan alhamdulillahnya lagi, di akhir-akhir sisa kehidupan saya, Allah pertemukan saya dengan sahabat-sahabati untuk bergabung bersama di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada sahabati-sahabati dari pimpinan cabang Tanjung Jabung Barat yang sudah mengundang kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi silaturahmi kita, ya Bu ya. Tidak hanya sebatas ini, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa selalu berlanjut kapanpun sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan. Amin ya Rabbal. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, saya mohon maaf. Di sini bukan maksud saya untuk mengajari ustadz-ustazah, Bapak Ibu yang hadir di sini. Mohon maaf, bukan untuk menggurui, tapi tujuan saya ingin bersilaturahmi dan berbagi sedikit yang saya miliki. Karena apa?
Karena tugas dakwah itu bukan seorang penceramah, bukan seorang dai ataupun ustadz-ustazah. Karena tugas kita sesama yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita berkumpul di aula ini di sekitar Masjid An-Nur, Kecamatan Batara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, yaitu mengadakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia. Karena peristiwa ini telah tertuang di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat pertama. Allah sendiri yang menjadi saksi. Maha suci Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liduriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi di sekelilingnya. Itu Isra Mi'raj ya Bu ya. Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad yang lain. Sebelum Allah mengisra mi'rajkan Nabi menghadapi beberapa ujian, yaitu meninggalnya orang yang ia cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu anhu. Tak lama selang waktu itu disusul lagi oleh pamannya Abu Talib. Bertambahlah kesedihan yang ia rasakan. Dan pun setelah itu Nabi Muhammad berdakwah ke negeri Taif. Beliau berdakwah bukan mengharapkan apa-apa, tapi apa yang terjadi, beliau diusir. Beliau dibenci oleh kaum Taif. Dilempari bahkan sampai berdarah-darah karena kaum Taif sangat membenci Rasulullah. Sampai-sampai kata malaikat, "Ya Muhammad, angkat tanganmu, berdoa kepada Allah agar Allah hancurkan kaum Taif." Ya Muhammad, angkat tanganmu, berdoa kepada Allah agar Allah hancurkan negeri Taif. Apa kata Muhammad? Tidak, malaikat. Aku akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk, berikanlah hidayah kepada kaum Taif agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mulia, sungguh bertauladannya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau dihina, walaupun beliau disakiti, namun beliau tetap membalas dengan kebaikan. Nah, Isra Mi'raj, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Di samping mukjizat yang lain, yaitu Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang sangat jauh. Dari langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, naik lagi. Perjalanan yang sangat jauh, tapi disingkat oleh Allah. Dilakukan dengan perjalanan yang sesingkat-singkatnya. Untuk apa Ibu? Untuk menjemput perintah sholat. Perjalanan yang jauh, tapi ditempuh dengan waktu singkat. Masuk akal nggak Bu? Nggak masuk. Ibaratnya seperti ini. Saya dari Batanghari menuju ke Tanjung Jabung Barat, kurang lebih perjalanan 2 jam ya Bu ya.
pergi ke sini, pulang lagi 2 jam, kurang lebih perjalanan PP yaitu 4 jam. Belum lagi kendala, musibah, masalah yang terjadi di perjalanan. Kalau saya buat perjalanan dari Tanjung Jabung Barat ke Batanghari atau dari Batanghari ke Tanjung Jabung Barat, saya buat perjalanan itu 10 menit. Kira-kira bisa atau tidak? Tidak bisa, tak mungkin itu bisa terjadi, Bu ya. Tapi yang tak mungkin di luar akal manusia ini terjadi kepada Rasul kita. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang singkat. Ini bukan kemauan Rasul, tapi atas kuasa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, kun kata Allah jadi, maka jadilah sesuatu itu. Tugas kita mengimani dan mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Bu, Ibu, kalau saya katakan Isra Mi'raj, apa yang terlintas di pikiran kita? Apa, Bu? Apa, Bu? Sholat. Ya, Bu ya, Isra Mi'raj yang terlintas di pikiran kita semua berarti perintah sholat. Rasul naik bersama malaikat ketemu Nabi Adam alaihissalam, naik lagi ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima bertemu Nabi Musa, naik lagi ke langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, naik lagi ke atas Arsy Sidratul Muntaha. Beliau naik menghadap Allah dari perjalanan yang jauh hingga perjalanan yang singkat dibuat Allah. Beliau pergi melakukan perjalanan Isra Mi'raj bukan di dalam mimpi, badannya di dalam kamar. Beliau pergi bukan dalam mimpi. Beliau pergi berangkat Isra Mi'raj bukan ruhnya yang pergi, tapi beliau Isra Mi'raj jasad dan ruhnya pergi langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjemput waktu sholat. Naiklah dia pergi menghadap Allah secara langsung untuk memenuhi undangan Allah. Kemudian Allah berikan kepada Rasul yaitu kado terindah. Apa kadonya, Bu? Perintah sholat berapa kali? 50 kali dalam sehari semalam. Sudah menjemput waktu sholat nih. Sehari 50 kali. Turun ke langit ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim yang sedang duduk bersandar di balik pohon. Dari langit ketujuh, turun lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa menyapa, "Ya Muhammad, apakah kado terindah yang Allah berikan kepadamu, Muhammad?" Allah memberikanku perintah sholat sebanyak 1 hari 50 kali. Benar saja Nabi Muhammad, umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Pergilah minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik lagi Nabi Muhammad menghadap Allah, "Ya Allah, berikanlah keringanan kepada umatku." Dikurangi lagi sama Allah jadi 5 dikurangi 5, turun lagi, bertemu lagi di langit dengan Nabi Musa. Berapa lagi? Allah memberikan keringanan 45 waktu. Mat, benar we, Mat. Dak sanggup yang lah, umat kau dak, Mat. Engkau tahu sendiri, Mat. Umatku saja yang engkau tahu besar-besar, kekar-kekar, tidak akan sanggup melaksanakannya. Apalagi lah umatmu, Mat. Pergilah naik ke atas, minta keringanan kepada Allah. Naik lagi Nabi Muhammad, "Ya Allah, berikanlah kami keringanan." Dikurangi lagi oleh Allah 5 lagi, sehingga itu terjadi kurang lebih 9 kali. 9 dikali 5 beliau naik turun, akhirnya Allah tetapkan menjadi 5. Yang kelima, apa kata? Yang ke-9 kali kata Muhammad, kata Musa, minta lagi kurang. Tinggal berapa sekarang? Tinggal 5 waktu dalam sehari semalam. Minta kurang lagi sama Allah.
Nabi Muhammad menjawab dengan senyuman. Malu saya minta lagi dengan Allah, kurang-kurang terus, kata Nabi Muhammad. Karena apa Musa? Yang 5 ini, pada yang 5 pokok ini, 5 waktu ini, 1 waktu, pada masing-masing satu waktu itu Allah berikan 10 penilaian pahala. 1 waktu, 5 waktu, yang mana Allah gantikan 1 waktunya, Allah ganti dengan 10. 1 waktu kita kerjakan sekarang 5, berarti 1 waktu diganti dengan Allah 10 pahala, berarti 10 dikali 5 50. Allah tetap baik kepada umatnya, ya Bu ya. Untuk apa Nabi Muhammad pergi naik ke atas langit? Untuk menjalankan perintah Allah, ya Bu ya, menjalankan perintah Allah, yaitu perintah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu yang kita kerjakan pada saat ini. Pada suatu malam dari perjalanan yang jauh hingga ditempuh oleh Rasulullah atas kehendak Allah dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Di suatu malam pada bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk memenuhi waktu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu boleh dong kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, amin ya robbal. Ibu, Pak, mau dapat keberuntungan di dunia? Mau dapat keberuntungan di akhirat? Mau dapat dunia atau dapat akhirat? Kan pilihan. Kalau dua-duanya bukan pilihan dong. Mau dapat keberuntungan dunia dan akhirat. Ya Bu, kalau kita mau beruntung di dunia, banyak hartanya, kaya, uangnya berlipat-lipat,
rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mengkilat-kilat, banyak duitnya, dimuliakan orang. Punya uang banyak, punya jabatan dan pangkat, dimuliakan orang. Bahkan sampai orang yang tidak kenal pun mengaku-ngaku kenal. Nah, bapak yang baru dilantik itu, pejabat itu, kepala dinas sekarang yang baru dilantik, yang baru menjabat, itu saudara saya, Bu. Tentu kawannya bertanya, saudaranya dari mana ya? Sepupukah? Atau pamankah? Atau dari mana? Oh, pejabat kepala dinas yang baru dilantik itu saudara saya karena saya punya mertua. Mertua saya punya tetangga. Tetangga mertua saya punya sepupu. Sepupu tetangga mertua saya punya menantu. Menantu sepupu tetangga mertua saya punya anak. Nah, anaknya itu temannya pejabat itu yang sekarang. Jadi makanya saya bersaudara dengan beliau. Makanya saya bersaudara dengan pejabat kepala dinas yang sekarang baru dilantik. Karena dia itu adalah sepupu, ponakan, tetangga, mertua saya. Iya, Bu. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Banyak yang ngaku-ngaku. Banyak. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan kemuliaan dari orang tersebut. Karena dia ingin mendapatkan keberuntungan. Mana tahu kalau saya nyebut itu pejabat saudara saya mudah dapat kerja. Iya nggak, Bu? Iya, ngaku-ngaku. Mengaku sebagai saudara. Habis hartanya, selesai jabatannya, maka kemuliaan pun dan keberuntungan atau orang memuliakan tidak akan lagi. Betul? Betul. Selesai. Habis harta, selesailah. Habis jabatan, selesai. Sadaqallahul azim, Pak. Wassalam. Betul tidak? Karena apa? Karena kalau keberuntungan di dunia sifatnya hanyalah sementara. Mau dapat keberuntungan di akhirat? Mau, Bu? Mau. Kalau mau dapat keberuntungan di akhirat harus punya bekal. Apa bekalnya? Irka'u wasjudu. Banyakin ruku, banyakin sujud. Betul, Nek? Banyakin ruku, banyakin sujud. Karena apa? Kalau engkau mau hidupmu bagus, perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki rezekimu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Itu nyata. Perbaiki ruku, perbaiki sujud, minta sama Allah. Bagaimana caranya perbaiki semua itu? Jaga waktunya, jaga syaratnya, jaga rukunnya, jaga pakaiannya. Ya, Bu, ya? Jaga bacaannya. Untuk apa kita menjaga semua itu? Agar kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Kalau kualitas ibadah sholat kita sudah terjaga, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jangan terburu-buru di dalam sholat. Karena sholat itu kalau terburu-buru juga tidak baik, ya, Bu, ya. Bu, saya ini banyak nih masalah. Saya ini orang tidak punya. Kapan saya nak pergi ngaji, kumpul di pengajian, kata orang saya so alim. Saya nak juga nyekolahkan anak saya ke pesantren. Saya sekolahkan anak saya ke pesantren, Bu. Lah kata orang saya sok berduit. Jangan pikirkan kata orang, ya, Bu, ya. Jangan pikirkan kata orang.
Jangan mudah berkecil hati, serahkan semuanya pada Allah. Nah, ada pula orang yang sekarang hidupnya jaya, punya pangkat jabatan, sukses kehidupannya, tanahnya berhektar-hektar, sukses kebun sawitnya, banyak kebun pinangnya, banyak kebun kelapanya, banyak harta dan pangkat jabatan yang ia punya. Tapi si ibu ini, woi, kau nak hidup macam aku? Manalah bisa makan dek kau susah. Nak bergaya macam aku, tak bisa, sudahlah. Jangan ya bu ya, jangan ya dek ya, jangan. Jaga lisan, jangan seperti itu. Karena apa? Mudah bagi Allah membolak-balikkan sesuatu. Kecil bagi Allah bu, kecil bagi Allah merubah nasib seseorang, tidak ada yang tahu. Kenapa? Kalau Allah sudah berkehendak, Allah punya kuasa. Allah punya kuasa hal yang tidak mungkin di luar nalar akal manusia. Allah berangkatkan seorang manusia pilihan untuk menebuslah langit, yang malaikat aja belum sampai ke sana. Ya bu, jaga lisan, jangan sakiti orang. Ingat, mudah bagi Allah untuk mengubah nasib seseorang. Apalagi kalau sampai orang ini merasa terzolimi. Wah, asli bu, bahaya. Karena doa orang-orang yang terzolimi itu akan cepat menembus langit dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ya bu ya, jangan ya dek ya, jangan. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, kita ingin punya cita-cita, tentu ya bu. Pingin cita-cita bu, punya cita-cita bu, punya impian, punya. Kita semua pingin impian kita bisa tercapai. Kita pingin nyekolahkan anak tinggi-tinggi. Macam mana lah bu, saya nak nyekolahkan anak tinggi-tinggi, saya kerja di tempat orang, hasilnya bagi 3. Macam mana saya nak nyekolahkan anak? Jangan pikirkan itu bu, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan ibu pikirkan bagaimana bentuknya, bagaimana anakku bisa kuliah, bagaimana anakku bisa melanjutkan perjuangan, bagaimana anakku bisa melanjutkan pendidikan tinggi seperti orang-orang. Aku juga ingin anakku sukses, aku juga ingin merubah kehidupanku menjadi lebih baik. Serahkan sama Allah bu, gak usah ibu pikirkan. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Jaga-jaga 5 waktu, semuanya cepat berlalu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bekerja dan berusaha, jangan lupakan ibadah. Malam tahajud dan pagi duha. Lelah kita bekerja, namun tanpa berdoa itu tiada guna. Lelah kita berdoa, namun tanpa usaha itu sia-sia. Perbanyaklah berdoa, semangat berusaha, tawakal Allah. Jatuh bangun biasa, namun jangan menyerah, tetap bersabarlah. Ya bu, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari syair-syair yang saya sampaikan tadi. Bapak ibu yang berbahagia, sangat bermakna syair yang kita sampaikan tadi. Bapak ibu, mari kita tingkatkan ibadah sholat kita. Melalui perayaan Isra Mi'raj ini, mari yuk kita perhatiin yang 5 waktu kita. Jangan lalaikan sholatnya. Kalau mau doanya terkabul, jangan lalaikan sholatnya. Tambah lagi dengan
sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tambah lagi sholat tahajud. Tambah lagi sholat duhanya. Saya yakin nih Kak Leha, ibu-ibu yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, nih yang ada di sini khususnya ya. Dari tadi saya berdiri di sini, saya lihat ibu-ibu yang di sini Kak, ini pada mukanya nih muka-muka pada bangun malam. Alhamdulillah, pada bangun malam ya, apalagi yang punya anak. Kenapa ketawa Bu? Bangun malamnya kenapa Bu? Pipis Bu ya? Bangun malamnya buang air kecil, gak apa-apa. Itu kan kemarin. Nah, mulai dari sini mari, yang sebelumnya kita bangun malamnya karena buang air kecil, yuk paksakan untuk tahajud. Karena tahu tidak, sesungguhnya Allah membangunkan kita di tengah malam, Allah sedang membuka pintu hidayah sama kita Bu. Tahu kan Bu? Sadar. Tapi nantilah. Paksakan. Oke, bilang sekarang pipis ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan dari sini, dari kita merayakan Isra Mi'raj ini, yuk yang bangun tengah malam mulai nanti malam, yuk kita paksakan untuk sholat tahajud 10 hari kita paksakan. Terbangun lagi tengah malam. 10 hari selanjutnya akan menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, sering dilakukan sholat tahajudnya, maka akan menjadi kebutuhan. Semoga kita semua yang ada di sini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bu, Pak, kisah Isra Mi'raj ini atau Isra Mi'raj ini tiap tahun tidak dilaksanakan. Tiap tahun kita peringati perayaan Isra Mi'raj, tapi itu semua sia-sia. Itu semua tiada guna kalau tidak ada perubahan yang kita lakukan. Tadi saya tanya, Ibu, kalau saya katakan Isra Mi'raj, apa yang terlintas di dalam benak Ibu? Sholat. Jadi peringatan Isra Mi'raj yang kita kumpul sekarang ini bersama-sama ini tidak akan ada gunanya kalau kita tidak memperbaiki diri kita. Ya Bu, kalau kita tidak memperbaiki diri kita, tidak mengubah diri kita dengan menjadi yang lebih baik, maka itu semua akan sia-sia. Oi Husnul, ini kenapa? Oh Hidayati, oh salah ya, namanya bukan Husnul ya. Oh misalnya nih kata malaikat Dayati, masa malaikat manggilnya Mbak? Ini kan seandainya ini malaikat. Dayati, kata malaikat, ini pahala puasamu selama hidup di dunia. Dayati, ini pahala sedekahmu selama hidup di dunia. Oh Dayati, ini pahala silaturahmimu selama hidup di dunia. Kenapa? Tadi dia silaturahmi dengan Pak Camat kan? Ya. Mana kuncinya? Kata malaikat. Kuncinya tadi ya. tinggal Camat ya Pak Ibu ya. Kuncinya apa? Apa Bu kuncinya? Kuncinya sholat. Semua amalan kita selama di dunia akan hangus. Semua amalan kita selama di dunia akan terhapus. Karena apa? Kita tidak punya kuncinya. Bagaimana kita
kita bisa punya kuncinya? Yaitu dengan sholat. Karena apa? As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Nah, kalau mau amalan-amalan kita bisa kita dapatkan, yang pertama adalah sholat. Karena sholatlah yang akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti. Ada kisah Utsman bin Affan. Di suatu tempat, dia bersama sahabatnya sedang melakukan sholat jenazah. Sholat jenazah. Kalau di sini sholat jenazah mayatnya ditaruh di mana, Bu? Depan atau belakang? Di depan atau belakang, Bu? Kan dia bukan imam. Gak usah diperpanjang, Bu ya. Nah, jenazahnya ditaruh di depan. Kalau tempat naruh jenazah di sini apa namanya? Keranda ya, berarti sama. Ringgo bukan? Ringgo. Nah, jenazahnya dimasukkan ke dalam ringgo, ditaruh di masjid, ditaruh di depan orang yang sholat. Nah, Utsman bin Affan bersama sahabat-sahabatnya sedang mensolati orang yang meninggal tadi. Li ala hadzal maiti arba'a takbiratin mustaqbilal qiblati ma'mulin ta'ala. Dah, Allahu Akbar. Dan sholat kan, Bu? Sholat nih, bayangin nih, lagi sholat. Tiba-tiba ringgo ini bergoyang. Coba, Bu, apa rasanya? Tentu orang yang lagi sholat takut nggak, Bu? Takut sekali. Mayat di dalam itu kan sudah mati, kenapa bisa bergoyang ini ringgo? Nah, tadi sudah sholat, baca Al-Fatihah, baca sholawat, baca takbir, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung orang itu mendekati. Selama sholat, ringgo itu terus bergoyang. Kayak mana goyang Idul Darah Pista? Goyang ngebor ya, Bu ya. Bergoyang terus. Kemudian mereka bersama-sama melihat, menyaksikan ringgo itu bergoyang. Kemudian si Ali bin Abi Thalib diangkatnya pedangnya. Takut ada apa-apa. Dibukalah tali kafan. Berapa jumlah tali kafan, Bu? 5 dibukalah. Sebelum dibuka dulu ringgonya, kan ringgonya pakai tutup. Cak itu pakai tutup. Pakai tutup. Krek! Besi, Bu, bunyinya macam itu. Bukanya, kemudian dibukalah tali kafan. Kotek. Ini bukan kotek kerupuk ya. Kotek 5 kali dibuka tali kafan. Setelah buka kain kafan, dibuka lagi selembaran kain kafan. Sret. Apa yang keluar, Ibu? Ular yang sedang melilit dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, keluar dari kepala si mayat. Kata si keluar ya, itu kasih bunyi ular. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan pedangnya mau menebas ular. Mau menebas ular tadi. Apa kata si ular? Ularnya bersuara, Bu. Ali bin Abi Thalib, jangan kau tebas leherku. Karena aku adalah ular yang diutus oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang berdosa. Di kubur ada ular berbisa, Sujaul Akro itu namanya, melilit mayat yang banyak dosa karena tak pernah sholat isya. Baru satu waktu yang kita tinggalkan. Ular ini bukan main. Ular ini bagaikan macam iblis yang menyiksa. Baru satu sholat, Ibu. Bagaimana kalau 5-5-nya kita tinggalkan? Hidup saya macam-macam nih lah. Ada perubahan dari dulu. Banyak anak, suami ditinggal suami, anak cacingan galau. Lengkap sudah hidup saya. Coba dulu koreksi ibadahnya.
koreksi ibadahnya. Kan tadi sudah dibilang, wastami'u bisobri wassalah, memintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Pasti Bu, sudah Allah akan kabulkan. Karena apa? Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Karena apa? Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wastami'u bisobri wassalah, memintalah kepadaku dengan sabar dan sholat. Sabar, dekati Allah, perbaiki hidupmu, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki rezekimu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kan sudah janji Allah di dalam Al-Quran. Ibu percaya sama Al-Quran? Pak, Bapak percaya sama Al-Quran? Kalau percaya, yuk dilaksanakan. Kan sudah janji Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Ya Bu ya. Baiklah, mudah-mudahan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama berdoa. Kita kirimkan Al-Fatihah dengan niat semoga ibu-ibu kita semua yang ada di sini Allah berikan kita keberkahan ilmu. Amin. Semoga kita semua yang berkumpul di majelis ini Allah berikan kita umur yang barokah. Amin. Semoga kita yang kumpul di sini Allah berikan kita rezeki yang berkah. Amin. Semoga kita yang kumpul di sini diberikan oleh Allah keturunan anak yang soleh dan soleha. Amin. Semoga kita yang kumpul di sini yang belum punya jodoh Allah berikan pasangan hidup yang soleh dan soleha. Amin. Semoga kita yang kumpul di sini menjadikan rumah tangga yang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan semoga kita yang kumpul di sini kita doakan bersama-sama semoga pengurus NU di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dan seprovinsi Jambi bisa dimudahkan oleh Allah dalam menyebarkan Nahdlatul Ulama di permukaan bumi Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dan semoga kita semua diberikan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ila hadirnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.